سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Yang lain Baik, silakan Assalamualaikum di-mute. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di-mute dulu yang lain supaya bisa lebih terekam dengan bagus. Silakan, yuk. Lejale ke Kondan? Oke, lanjut Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi panjang kita tadi, bagaimana kemudian kita mengambil peran untuk eksistensi PII, baik dari kader yang hari ini dalam pembinaan maupun hari ini kita yang sudah menjadi pernah kader dari PII atau alumni dari kader PII itu sendiri. Saya ingin mengajak kita bagaimana kita kemudian mengambil langkah ke depan dengan memahami keadaan berbangsa kita hari ini. Ini yang patut untuk kita diskusikan panjang. Yang sehingga kemudian kita mengambil posisi yang tepat dalam keadaan kebangsaan kita dan keumatan kita hari ini. Saya memahami hari ini kondisi bangsa kita adalah bangsa yang dikelola oleh sindikat. Bangsa yang dikelola oleh sindikat memiliki kepentingan tertentu yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan yang orang banyak. Ini ciri khas dari sindikat itu. Yang kedua, sindikat itu bermaksud untuk kemudian mengambil keuntungan dari kepentingan publik menjadi kepentingan pribadi. Yang ketiga, akan memberikan akses yang banyak kepada orang-orang yang berada dalam sindikatnya. Ini yang terjadi hari ini. Karena itu, kita mengambil peran bagaimana dengan keadaan yang sedemikian. Apakah kita ini bagian dari sindikat yang kuat, ataukah orang yang dibagian dari orang yang dikorbankan oleh sindikat yang kuat? Karena mau tidak mau kita akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang sedemikian. Oleh karena itulah kita tadi mendapati ada keluhan dari kanda kita, Ketua DPRD tadi, bagaimana kemudian sindikat-sindikat itu bermain di wilayah publik yang kemudian mengambil keuntungan sebanyak mungkin untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu saya sepakat dengan wacana bagaimana tadi kita memahami kader PII itu harus kita asung untuk kemudian bertarung di wilayah publik guna mengambil kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kepentingan publik itu. Bukan berarti saya hari ini maju sebagai caleg dari PKS, bukan bermaksud untuk minta dukungan dari Kanda, walaupun itu juga perlu gitu. Ya. Yang ini yang harus kita dorong. Bagaimana kemudian kita memberikan akses kepada adik-adik kita untuk mereka masuk ke wilayah publik itu, mengambil akses menjadi pengendali dari kepentingan-kepentingan publik itu. Ini yang harus kita bukakan untuk adik-adik kita. Jangan kemudian KB berpikir hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Ketika dia sudah menjadi pejabat, hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Atau kemudian menjadikan adik-adik menjadi perangkat yang akan menguatkan posisinya. Tetapi bagaimana kemudian ketika kesempatan itu ada pada KB kita, ada pada kita membukakan akses sebesar-besarnya untuk adik-adik kita. Nah, ini yang tragedi yang terjadi hari ini kan itu. Ketika KB-KB kita punya akses memegang kebijakan, mengendali kebijakan-kebijakan publik, tetapi adik-adik kita menjadi adik-adik yang juga menjadi orang berada di luar. Dia seakan-akan tidak punya anak, tidak punya saudara kandung yang berada di lembaga itu. Ini yang keluhan yang saya terima, yang menjadi keprihatinan kemana adik-adik kita walaupun sudah menjadi ketua wilayah, menjadi ketua PD, tetapi mereka tidak mendapatkan akses. Karena apa? Mereka hilang tak dicari, terbanam tak kemudian disilami, jauh kemudian tak didekati, dakek kemudian tidak dipeduli. Itu yang terjadi di tengah kita bersama. Ini sebagai evaluasi bagi kita. Dan saya berani mengatakan ini sebagai orang yang mengambil aspirasi dari bawah. Dan kemudian, apakah memang kita ini, adik-adik kita ini mengeluh dengan segala macamnya itu? Kita sudah cobakan di Tapan. Kita punya orang SDM yang sedikit KB-KB di sini.
Tetapi alhamdulillah adik-adik kita bisa terayomi dengan walaupun kita sedih. Intinya apa? Kemauan kita untuk kemudian berkomitmen ulang terhadap apa yang di dalam ikrar yang pernah kita ucapkan di subuh buta itu. Ini yang penting kemudian, bagaimana ikrar kita di subuh itu mampu menjadi jiwa yang kemudian abadi, menjadi warna untuk pergerakan kita di tengah umat. Kalau kemudian ini tidak kita dalami, tidak kita miliki, adik-adik ini akan menjadi adik-adik yang terlantar. Ngapain mereka bergabung dengan PII? Kalau kemudian hanya sebagai orang yang STM, sibuk tak menentu. Dia tidak punya akses, kakaknya cuma say hello saja. KB-KB-nya hanya pandai kemudian berretorika ria. Dan dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Ini patut kemudian evaluasi, dan bagaimana kemudian merancang seperti mana yang disampaikan oleh Kanda Sultan Palembang tadi, untuk kemudian merekonstruksi ulang sistem kaderisasi PII itu sendiri, sehingga memang mentalitas kader PII itu sebagai bagian dari gerakan berjemaah itu terlihat dan terjiwai dari sejak dia lahir itu sendiri. Mungkin itu komen singkat saya. Malumlah penjaga perbatasan ini juga ada keperluan lain. Terima kasih host. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.